tertumbas atau yang termuat di dalam SKB bahwa pada tanggal 17 hari ini akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Dari pukul 3 tadi, tepatnya mungkin dari pukul 1 Pak Kakor ya, dari mulai pukul 1 dilakukan sosialisasi, kemudian pukul 2 dilakukan clearance, dan pukul 3 berlaku secara efektif. Dan teman-teman bisa saksikan bahwa sampai sejauh ini, sampai dengan saat ini, arus lalu lintas terkendali dan insya Allah semua berjalan dengan lancar. Mohon doanya dari rekan-rekan sekalian agar pelaksanaan one way ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan juga saudara-saudara kita yang akan melakukan mudik dapat merasa nyaman, aman, dan sampai tujuan dengan selamat. Demikian bisa saya sampaikan. Barangkali Pak Kakor ada yang mau ditambahkan? Mohon izin Pak Menteri. Jadi rekan-rekan sekalian bahwa one way sepenggal tahap pertama di lokasi one way nasional sudah kita berlakukan berdasari dari arahan Bapak Kapolri, arahan Pak Menhub, dan diskusi dengan Dirut Jasa Marga bahwa pada jam 12 ada bangkitan arus. Oleh sebab itu kami segera melapor kepada Bapak Kapolri untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan SKB. Jadi SKB itu tanggal 17 dan 18 itu akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi rekayasa lalu lintas yang pertama, one way lokal tersebut hanya dari kilometer 70 sampai kilometer 263. Apakah malam ini nanti ada puncak arus? Nanti kami akan koordinasi dengan Dirut Jasa Marga. Manakala ada bangkitan arus lagi, kemungkinan nanti akan bisa kita perpanjang untuk one way-nya itu. Tetapi kalau sudah landai, nanti akan tetap kita evaluasi, karena malam ini juga di kilometer 55 hingga 70 kami lakukan kontraflow untuk bisa mengatur flow yang menuju ke Trans Jawa. Jadi sampai malam ini kami juga sampaikan Pak Menteri bahwa Harkamtibmas selama operasi hingga 5 hari ini tidak ada peristiwa yang menonjol. Yang kedua, Kamseltib Carantas memang ada bangkitan arus baik di arteri termasuk tol, tetapi kita sudah membuat skenario daripada manajemen rekayasa lalu lintas, baik itu alih alus, kontraflow hingga one way sepenggal tahap pertama di wilayah one way nasional. Peristiwa kecelakaan kami sampaikan bahwa sampai saat ini ada penurunan peristiwa kecelakaan 15%,50 dari peristiwa kecelakaan. Jadi fatalitas korban itu ada penurunan 38,9%. Alhamdulillah cukup terkendali. Moga-moga ini bisa kami pertahankan hingga nanti akhir operasi ketupat. Jadi arus mudik one way nasional puncak arus besok yang akan dipersiapkan tanggal 18. Kita sudah persiapkan dan kami sudah dapat arahan dari Pak Kapolri dan Pak Menteri termasuk dari Pak Dirut Jasa Marga untuk mempersiapkan flat out besok. Kemungkinan nanti Pak Menteri sendiri yang memimpin. Terus selanjutnya berkaitan dengan 4 klaster yang lainnya sampai saat ini cukup terkendali. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan. Pak Rifan, Terima kasih Pak Kakor, izin Pak Menteri. Rekan-rekan media, pada hari ini jam 14, arus kendaraan keluar dari Jakarta mencapai 1,1 juta atau 1.100.000. Sehingga memasuki angka 32% dari proyeksi sudah mulai bertambah dari hari-hari sebelumnya. Untuk itulah kemudian bersama Pak Menteri Perhubungan maupun Pak Kakor Lantas dijalankannya one way sepenggal tahap 1 ini yang dari proyeksi yang kami perkirakan di malam ini juga akan meningkat sampai dengan 34% atau 1,2, dan kami pastikan bahwa dengan one way sepenggal tahap 1 ini tidak hanya ruas yang akan disiapkan untuk one way, tapi juga rest area. Di jalur A dan B juga disiapkan
untuk para pemudik untuk menggunakan selama one way ini. Terima kasih. Angka fatalitas ini apakah efek dari implementasi SKB 3 Menteri? SKB Bapak dulu. Nanti silakan kami. Iya, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Kakor Lantas bahwa terjadi penurunan angka fatalitas itu berkat upaya dari Korlantas dibantu oleh jajaran sehingga terjadi penurunan angka fatalitas di mana 38,9 angka yang cukup bagus dan itu menandakan bahwa ada efektivitas dari pemberlakuan SKB. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin sekali lagi, mungkin sudah dalam beberapa hari ini menghimbau kepada para pengusaha maupun perusahaan yang mengoperasikan kendaraan truk sumbu 3 ke atas agar menghentikan pengoperasiannya untuk sementara waktu sesuai dengan pembatasan demi menjaga kelancaran maupun keselamatan dari saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan mudik. Besar harapan kami bahwa para pengusaha maupun perusahaan angkutan dapat mematuhi dan mengindahkan surat kesepakatan bersama yang telah atau surat keputusan bersama yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi menjawab tadi bahwa dengan terjadinya pengurangan itu menunjukkan bahwa ada efektivitas dari pemberlakuan SKB dan kita harapkan penurunan fatalitas maupun tingkat kecelakaan itu bisa semakin tinggi. Izin Pak, yang truk sumbu 3 tadi udah ada yang ditilang nggak Pak? Gili Manuk. Nah itu apakah ada rencana yang diambil untuk mengurai kemacetan? Padahal tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwa truk sumbu 3 itu kemungkinan besar menyebabkan terjadinya kepadatan di pelabuhan. Nah apakah sudah ada rencana Pak atau skema untuk mengurai kemacetan itu? Karena kita tahu udah hamil 4 lebaran ya Pak ya? Itu gimana Pak? Terkait dengan Gili Manuk, beberapa langkah sudah kita lakukan. Di antaranya adalah kita memisahkan kendaraan-kendaraan besar ke buffer zone, kemudian memprioritaskan kendaraan-kendaraan kecil dan bis. Kemudian kami juga menambah kapal-kapal yang besar untuk mempercepat penyeberangan dan memperbesar volume kendaraan yang bisa diangkut. Kemudian juga kami melakukan pola TBB, tiba, bongkar dan berangkat, di mana kapal hanya akan membawa kendaraan maupun penumpang, kemudian melakukan pembongkaran dan kemudian balik lagi ke Gili Manuk. Harapannya bahwa dengan beberapa kebijakan tersebut bisa mengurai kepadatan yang terjadi di Gili Manuk. Sebentar, saya jawab dulu. Berkaitan dengan peristiwa kecelakaan sama fatalitas korban, ini dinamis ya. Jadi kemarin saya expose ada penurunan 45. Terus hari ketika ada penurunan 23. Sekarang penurunannya 38,9. Ini dinamis. Tentunya ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang tegas. Saudara, itu tadi kita simak bersama bagaimana pernyataan atau keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwogandi dan juga Kakor Lantas Irjen Agus Suryo Nugroho serta Direktur Utama Jasa Marga Rifan Purwantono yang menyampaikan bagaimana hasil pantauan arus mudik sepanjang hari Selasa 17 Maret 2026. Sampaikan untuk ruas tol Trans Jawa, di mana dalam skema one way nasional yang disiapkan saat ini telah dilaksanakan skema one way sepenggal mulai dari kilometer 70 di ruas tol Cipali yang mengarah ke Jawa Tengah. Sementara itu, selain one way, juga diterapkan kontraflow di ruas tol Cikampek, tepatnya di kilometer 55 untuk bisa mengurai kepadatan yang terjadi akibat adanya pertemuan arus lalu lintas dari kendaraan yang menggunakan jalan tol layang MBZ dengan menggunakan jalan ruas tol Cikampek reguler atau yang berada di bawah tol MBZ.